Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo. Kita masih bertemu di dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Selalu yang saya ucapkan setelah itu adalah harapan saya Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Tuhan melalui video yang sekarang Bapak Ibu Saudara sedang saksikan. Hari ini saya akan sampaikan kepada kita satu topik tentang kepemimpinan. Saya akan sampaikan tentang kepemimpinan ini kepada Bapak Ibu Saudara, dan nanti setelah video ini selesai, Bapak Ibu Saudara bisa sampaikan apakah Bapak Ibu Saudara setuju dengan pendapat saya, atau Bapak Ibu tidak setuju dengan pendapat saya, atau ada hal lain yang mungkin Bapak Ibu Saudara mau sampaikan kepada saya, atau mau Bapak Ibu sharekan kepada penonton yang lain. Silakan, dengan senang hati saya akan menerima setiap komentar dari Bapak Ibu Saudara. Dan kepemimpinan, topik yang sangat menarik ya, kepemimpinan. Nah, kalau kita melihat kepemimpinan Bapak Ibu Saudara, maka kita harus tahu dulu ya, apa arti dari pemimpin ya. Secara sederhana, seorang pemimpin adalah orang yang memimpin, orang yang memberi kepemimpinan kepada orang lain, orang yang memimpin, ya toh, orang yang mempunyai pengaruh untuk memimpin orang lain. Nah, kemudian kita timbul pertanyaan ya, saya timbul pertanyaan seperti ini: apakah arti pemimpin sekuler? Tentunya kita tahu ya, apakah arti dari pemimpin sekuler? Lalu apakah arti pemimpin rohani? Jadi ada timbul dua, saya sebut dua kotak ya, pemimpin sekuler, yang kedua pemimpin rohani. Nah, kemudian seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita sering, karena kita sudah melihat dua kotak ini antara pemimpin sekuler dan pemimpin rohani, maka kita sering mengkotak-kotakkan dua orang ini ya, dua tipe pemimpin ini, satu pemimpin sekuler, satu pemimpin rohani. Nah, apakah pemimpin sekuler benar-benar dia bersifat keduniawian? Atau apakah pemimpin Kristen atau pemimpin rohani lalu benar-benar sudah mempraktekkan karakter Kristus? Dua hal ini menjadi pemikiran saya. Kadang kita melihat seorang pemimpin, oh, dia kan pemimpin sekuler, pemimpin perusahaan, pemimpin kantor sekuler. Ya, mungkin ya bisa keduniawian lah. Atau tiba-tiba kita melihat pemimpin rohani, kemudian kita berkata, oh, dia lebih hebat karena dia pemimpin rohani. Pasti dia orangnya rohani ya. Dia pasti tahu bisa memimpin dengan baik. Jadi dua kotak ini kemudian saya soroti, ada pemimpin sekuler, ada pemimpin rohani. Nah, di dalam kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kita melihat seperti ini. Ini pemikiran saya ya, Bapak Ibu Saudara boleh setuju, boleh tidak, nanti Bapak Ibu bisa komen di komentar di bawah. Seringkali dua tipe ya, satu pemimpin sekuler, satu pemimpin rohani. Mungkin saya sederhanakan aja, pemimpin sekuler itu pemimpin perusahaan, pemimpin kantor, pemimpin di dunia usaha, semua pemimpin di sekuler ya. Kemudian pemimpin rohani itu bisa pendeta, bisa hamba Tuhan, bisa para pemuka agama ya, semuanya seperti itu, pemimpin rohani dan pemimpin sekuler. Nah, ini dari kacamata saya sering melihat satu dua seperti ini. Jadi ketika saya melihat pemimpin-pemimpin sekuler, justru mereka lebih rohani, dalam tanda petik lebih takut kepada Tuhan, lebih tanda petik lebih
lebih baik daripada, minta maaf, daripada pemimpin rohani. Mengapa begitu? Karena saya melihat 1-2 orang pemimpin rohani. Jadi ini oknum ya, oknum. Saya melihat 1-2 orang pemimpin rohani, dia pemimpin rohani, tetapi di dalam praktek kehidupannya justru tidak ada tampil apa yang disebut dengan ciri-ciri kerohanian yang baik. Seringkali saya melihat justru orang-orang sekuler itu tanda petik lebih baik daripada orang-orang dalam lingkungan kerohanian. Seringkali lebih baik orang-orang sekuler daripada orang-orang yang ada di gereja. Seringkali lebih baik melihat orang-orang yang di luar dari kerohanian Kristen, katakan seperti itu, daripada orang Kristen sendiri. Jadi 2 hal ini Bapak Saudara, antara pemimpin sekuler dan pemimpin rohani, kita bisa langsung saja membedakan ya. Oh, dia pemimpin sekuler karena dia bergerak di bidang kepemimpinan di kantor sekuler. Sementara yang ini pemimpin rohani, oh kita melihat dia seorang pendeta, dia seorang hamba Tuhan, dia seorang penginjil, dia seorang hamba Tuhan dan lain sebagainya, orang yang bergerak di dalam bidang kerohanian. Tetapi ketika kita melihat praktek kehidupannya, cara kepemimpinannya dan juga cara memimpinnya, sikap hidupnya, justru apa yang disebut dengan pemimpin rohani justru seringkali tidak mencerminkan sifat kerohanian. Seringkali tidak mencerminkan sifat kerohanian. Dan saya ada satu ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 28 berkata begini. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ini satu ayat tentang kepemimpinan Bapak Ibu Saudara. Jika kita melihat ayat ini, karena itu jagalah dirimu, artinya siapapun kita sebagai seorang pemimpin, entah itu pemimpin sekuler, entah itu pemimpin rohani, pertama kali dia harus menjaga diri ya, menjaga diri. Dalam hal apa? Mengawasi dirinya sendiri. Karena ayatnya berkata seperti ini, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik, menjadi episkopos, overseer, ya, ruler, seorang pemimpin. Pemimpin yang baik, entah itu pemimpin sekuler atau pemimpin rohani, dia harus pertama kali menjaga dirinya sendiri supaya benar, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Baru kemudian dia berlanjut kepada menjaga seluruh kawanan. Dalam arti ini adalah anak buah di sekuler ya, di kantor sekuler, kemudian menjaga jemaat. Jadi menurut saya Bapak Ibu Saudara, janganlah kita mengkotak-kotakkan orang, dalam arti kalau kita melihat orang yang mungkin sebagai pemimpin sekuler kemudian kita berkata, paling rohaninya seberapa, cuma pemimpin sekuler. Tapi ketika kita melihat pemimpin rohani, lalu tiba-tiba kita langsung membuat nilai, wah nilainya 100, tanpa kita melihat dulu sikap hidupnya setiap harinya. Jagalah dirimu, artinya jaga diri kita sendiri. Kalau kita sebagai pemimpin, paling tidak awasi diri kita sendiri supaya kita benar. Jangan sampai menjadi pemimpin lalu
apa yang kita lakukan, apa yang dikerjakan, karena harus tahu itu dilihat oleh anak buah ya, dilihat oleh anak buah. Kalau dia pemimpin sekuler, dia dilihat oleh anak buah, oleh bawahannya. Kalau dia pemimpin rohani, dia juga dilihat oleh jemaat, dilihat oleh orang Kristen. Biarlah antara pemimpin rohani dan pemimpin sekuler sama-sama menjaga diri. Sama-sama menjaga diri dan menjadi penilik, artinya menjadi pengawas. Menjadi pengawas yang baik. Menjadi pengawas yang baik. Overseer menjadi pengawas yang baik. Jangan sampai kita berkata atau kita menganggap bahwa orang-orang sekuler nilainya lebih rendah daripada orang-orang yang bekerja di lingkungan kerohanian. Justru mungkin hanya saya atau mungkin Bapak Saudara pernah menjumpai justru orang-orang yang bekerja di dalam bidang sekuler, di kantor pemerintahan, di kantor-kantor swasta, dimanapun sebagai pemimpin, mereka memimpin dengan baik. Mereka memimpin dengan baik. Tapi justru ketika kita melihat pemimpin rohani yang seharusnya kita bisa lihat keteladanannya, tapi justru nggak seperti itu yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara bisa setuju, bisa tidak setuju ya. Bisa komen, silahkan ya. Itu pendapat saya. Jadi artinya ketika kita melihat perbedaan dua ini, sekuler dan rohani, kita melihatnya sampai sejauh bagaimana kita melihat sikap hidupnya. Seringkali orang-orang yang bekerja di dalam bidang kerohanian, sikap hidupnya justru nilai-nilainya sangat kurang sekali dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja di kantor-kantor sekuler ya. Seperti itu. Apa arti pemimpin sekuler? Apa arti pemimpin rohani? Apakah pemimpin sekuler benar-benar bersifat keduniawian? Atau apakah pemimpin Kristen lalu benar-benar sudah mempraktekkan karakter Kristus? Jawabannya tentunya bermacam-macam ya. Tapi dari saya seperti itu. Jadi bukan posisinya dia sebagai pemimpin, tapi bagaimana dia bisa menjaga dirinya, bagaimana dia menjadi seorang pengawas yang baik, pemimpin yang baik bagi anak buahnya, bagi sidang jemaat, bagi orang yang dipimpinnya. Kalau itu menurut saya Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara mungkin bisa sampaikan pendapat, tidak apa-apa. It's free ya, bebas. Baik, itu saja dan terima kasih, selamat berkarya, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.